Terumbu karang itu makhluk hidup kakak. Saya Terumbu. baru dengar bagaimana ibu Louis. Nanti DM aja kalau misalnya mau atur jadwal untuk kita belajar bersama-sama. Gratis. Free guys. Jadi kapan lagi nih kalau misalnya dapat ilmu gratis begini, apalagi mau belajar sangat-sangat berbahaya sekali dan pula manusia nih bisa merusak. Eh, iya, kalau kalau ekosistem alami di bawah laut itu rusak itu memang karena eh, aktivitas manusia. Halo, selamat berjam. Yang sejenis maupun tak sejenis, yang hitam maupun yang manis. Kembali lagi bersama kami di podcast Studio Bucia. Pastinya bersama saya sendiri, host terkece, termanis, termanjalita, Aldi Roga, salah satu laki-laki tertampan yang ada di Larang Tukar. Hai. Jadi teman-teman, edisi pada siang hari ini kita telah kedatangan teman cerita yang sangat luar biasa, yang sangat fenomenal. Pastinya seorang laki-laki yang sangat berjiwa muda sekali, guys. Pasti teman-teman Bujang Kepo, kita akan mengupas kisah hidupnya setajam. Inilah dia, Abang Louis. Halo, Halo, Abang. Selamat selamat siang. siang Aldi. Ya, luar biasa senyumnya manis menggoda. Sim semangat. Digugur. Oke, buat teman-teman bujang di luar sana, mungkin ada sebagian yang sudah mengenal kakak Luis nih, ataupun sebagiannya belum mengenal. Tapi mungkin alangkah baik, ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu Abang Luis bisa perkenalkan diri Abang dulu. Oke, selamat siang semuanya. Nama lengkap saya Luis Paulus Labuhurek, biasa dipanggil Luis. Asal dari Lembata. Wow. Sekarang eh, domisili di Larantuka. Wow. Seperti itu Aldi, perkenalan singkat kita, singkat, padat, dan sangat jelas. Wow. Oke. Hai. Mungkin kakak Luis ini pertanyaan saya dulu pribadi. Oke. Kakak Luis ini single atau sudah berkeluarga? Saya dobel, Wah. sudah berkeluarga Aldi. Ini nih. Oh, sudah nikah sama. Udah nikah. Oke. Oke, kakak Luis. Mungkin kakak Luis ini juga apa ya? Salah satu penggiat Ya, di pencintaan. ya benar, di pencinta alam, Benar ya? benar. Oke. Boleh tahu kakak bisa cerita sedikit bagaimana awal mula kakak berkecimpung di dunia pencinta alam dan sehingga membuat kakak punya tertarik itu apa? Jadi berkecimpung, berkecimpung. Ya berkecimpung. Sebenarnya mengenal tentang alam itu sudah dari kecil ya, diajarkan dididik oleh orang tua. Cuma untuk lebih mengenal, punya pengetahuan yang lebih tentang terkait alam itu waktu saya duduk di bangku kuliah. Jadi saya Mm-mm. memilih bidang minat organisasi kemahasiswaan itu adalah mahasiswa pencinta alam. Oke. Dulu saya kuliah di Surabaya dan eh, mapalanya adalah Pandala. Mandala. Pandala, pecinta alam Widya Mandala. Oh, kuliahnya di Windia Mandala. Widya Mandala Surabaya. Oh iya, benar. Ya, benar. Oke. Fakultas Psikologi lagi. Tidak nyambung ya. Terus kan Ya, ya itu awal mula. maksudnya ya tertarik. Saya di situ terus di banyak teman-teman yang memang bergiat di bidang alam. Mm. Waktu itu memang lebih banyak aktivitas dari organisasi kami di bangku kuliah itu adalah mendaki gunung Oke. seperti itu. Apa benar kalau Luis kalau misalnya pencinta alam tuh identik lebih ke mendaki gunung ataukah ada mencakup kegiatan-kegiatan yang lebih luas lagi? Hmm, pecinta alam itu
ya namanya pencinta alam ya. Kalau Hmm, mau diartikan secara lurus ya kita mencintai alam. Siapa iya. saja yang mencintai alam ya dia disebut pencinta alam. Seperti itu. Jadi untuk aktivitas-aktivitas yang eh, berkaitan tentang lingkungan, Hmm, alam segala macam itu memang harus kita kita total untuk melakukan seperti itu demi kebaikan bumi ini. oke. Mungkin apakah Kak Luis bisa sedikit jelaskan uh, sejauh ini yang saya lihat tadi Kak Luis kalau di kuliah tuh lebih ke uh, mendakian gitu ya, Kak? Ya, kalau di kuliah kemarin kami untuk kegiatan organisasinya lebih ke pendakian gunung. Pendakian gunung. Ya, Apakah sampai sekarang ini tetap di pendakian gunung atau lebih Kakak fokus ke mana? Ke laut kah atau mungkin pendakian bukit. Tidak, maksudnya gini. Dulu memang kami di organisasi itu kan waktunya masih banyak ya, terus mm, segala macam aktivitas organisasi itu dibiayai oleh kampus. Jadi mm, ya kami memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu. Cuma sekarang eh, badannya sudah naik 70 seperti kilo ini, lalu waktu untuk mau ke gunung juga sudah sangat, bebannya makin tambah. bukan, waktunya memang sudah tidak ada, Beban ini beban hidup juga bertambah Aldi, makanya untuk mengurangi beban mending kita bergiat ke hal-hal yang di sekitar lingkungan tempat tinggal saya seperti Oke. itu. Tapi ada kakak maksudnya lebih fokus kemana gitu? Kalau sekarang dengan teman-teman di komunitas di Larantuka ini saya lebih ke untuk khusus Hah? komunitas kami ya, kami lebih ke terkait laut seperti itu. Jadi aktivitasnya untuk konservasi dan sebagainya. Oke, kakak boleh tahu komunitas apa kakak? KPA Sahara, KPA Komunitas Sahara. Pencinta Alam Sahabat Alam Raya. Oke, KPA Sahara. KPA Sahara. Mungkin kurang lebih komunitas ini sudah lama kakak berdiri atau 750 tahun. Tidaklah, komunitas ini baru baru terbentuk kurang lebih 3 tahun Aldi. 3 tahun? 3 tahun. 3 tahun. Udah lama ya kakak ya? Sudah Itu saya lumayan. belum lahir. Ya 3 tahun untuk berorganisasi itu dibilang apa ya? Mungkin ya baik. Oke, jadi komunitas kakak KPA Sahara Ya. lebih fokus ke laut ya. Kakak bisa cerita sedikit dong apa saja yang telah dibuat kakak untuk laut? Jadi awal mula saya senang atau berkecimpung di laut itu atau aktivitas-aktivitas yang eh, berada di laut, di bawah laut khususnya itu karena eh, Larantuka itu kan eh, daerah pesisir pantai ya. Pantai. Terus eh, kita tahu bahwa kota ini nih indah sekali dengan berbagai macam budaya. Terus ada juga kita tahu festival tahunan Semana Santai yang juga mengundang banyak Iya, banyak wisatawan, musim. banyak peziarah. Nah, sebenarnya potensi laut yang ada di depan kita itu, di depan Mm-mm. mata kita juga harusnya bisa menjadi salah satu ikon untuk kota kita seperti itu. Jadi mungkin dari motivasi seperti itu saya juga akhirnya coba melihat ke apa underwaternya, di bawah lautnya, ternyata memang banyak karang yang sudah mulai Sudah rusak mulai rusak. ya, karena ya jelas itu pasti karena aktivitas manusia Iya, benar sekali. seperti Dan itu. kita tahu juga kalau misalnya sekarang banyak laut yang sangat dan sudah rusak. Benar, sekarang untuk bawah lautnya apalagi kalau kita lihat di depan kota Larantuka ini memang sudah sangat memprihatinkan seperti itu. Oke, mungkin kakak boleh cerita sedikit tentang apa sih yang bagaimana maksudnya teman-teman dari komunitas kakak sudah memberi hal baik atau dampak baik terhadap laut itu mungkin dari karangnya atau apa? Jadi eh, kami itu melakukan ini ya, aktivitas Oh, jangan boleh. transplantasi. Kami melakukan aktivitas transplantasi terumbu karang itu dengan dua metode ya. Iya. Itu yang pertama itu pengikatan atau metode sambung transplantasi, yang Mhm. satunya itu karang buatan atau yang
yang kami bikin sekarang itu bioreftek. Metode bioreftek itu menggunakan batok kelapa. Bioreftek. Bioreftek Itu menggunakan batok kelapa. menggunakan batok kelapa. Jadi kalau jadi saya ini baru tahu kalau misalnya apa benar nih kalau misalnya Sambil rokok ya Alde. iya, Gak apa-apa apa toh. benar kalau misalnya terumbu karang itu makhluk hidup kakak. Saya baru Terumbu dengar bagaimana omong itu suka lanjut kan? nanti pada ini. Aha. Nah, kalau misalnya ada dengar omongan-omongan kalau misalnya terumbu karang itu makhluk hidup. Iya kalau kalau sebenarnya terumbu karang itu makhluk hidup Aldi. Makhluk hidup. Ya, dia akan terus bertumbuh berkembang seperti itu. Dan makhluk hidup yang jenisnya hewan. Oh, jenis hewan. Ya. Jenis hewan. Kakak ada satu pertanyaan. Oke. Marah tidak kepada masyarakat Flores Timur ketika kakak melihat kondisi laut sendiri turun ke bawah? Sebenarnya cukup disayangkan ya kalau untuk kondisi di bawah laut itu karena kita tahu bahwa ekosistem alami di bawah laut itu rusak itu memang karena uh, aktivitas manusia seperti itu. Terus kita nanti kalau biasa melihat karang yang sudah mati atau masih hidup itu sangat kentara gitu. Ada yang biasanya di beberapa bagiannya itu kadang di sininya masih kelihatan corak warna pori-pori ya, tapi di tengahnya itu sudah putih. Berarti itu ini dia sedang sakit dan kalau berlangsung terus berarti mati karangnya. Jadi itu harus diapain kan itu? Ya itu karena faktor bukan itu salah satunya juga terkait pencemaran air laut ya. Salah satunya perilaku kita untuk membuang sampah di laut itu. Seperti itu. Makanya saya juga berpikir bahwa kalau kita transplantasi saja tanpa melakukan clean up di pantai itu memang sangat sulit. Oke. Jadi memang butuh kolaborasi dengan teman-teman lain. Lebih baiknya itu dengan seluruh masyarakat. Seperti itu. Oke guys, jadi ini sangat-sangat apa sekali ya, perlu dicerna atau teman-teman di luar sana bahwa sangat-sangat berbahaya sekali dan pula manusia ini bisa merusak ekosistem yang ada di bawah laut. Jadi buat teman-teman di sana juga, buat teman-teman bujang juga ini perlu catatan penting. Kalau kita manusia tuh perlu menjaga lingkungan atau alam kita. Jadi buat teman-teman bujang nih perlu tahu kalau misalnya terumbu karang itu sebenarnya adalah makhluk hidup. Jadi yang kalian pikirkan selama ini terumbu karang itu keras, itu tuh batu, ternyata salah. Dan ternyata kita juga bisa belajar banyak hal dari Kak Luis. Ternyata bisa ada perbedaan antara terumbu karang yang mati dan hidup. Kalau yang mati itu warnanya putih, sedangkan yang hidup itu masih bercorak-corak warna hitam atau kegelap-gelapan gitu ya Kak. Ya, coklat, hitam-hitaman gitu guys. Oke, Kakak mungkin apa ya selanjutnya pertanyaan? Apa sih Kakak yang membuat Kakak sampai marah terhadap maksudnya fokus kepada jadi sekarang Kakak lebih fokus ke sekarang Kakak lebih fokus ke alam tantangan terbesar dari Kakak sendiri apa? Kalau tantangan terbesar yang selama ini kami alami itu ya banyak ya, apalagi untuk melakukan aktivitas di bawah laut itu harusnya membutuhkan alat dan prasarana yang memadai. Cuma untuk sekarang ini memang kami hanya menggunakan ya alat snorkeling biasa seperti itu. Apakah Kakak ada dari komunitas Kakak KPA Sahara ini ada membuka kolaborasi antara teman-teman komunitas yang lain untuk bekerja sama membawa atau memberi dampak bawah laut? Jadi gini, terkait kerusakan laut itu kan
kita tahu ya ada dua faktor, yaitu faktor alam dan juga faktor manusia. Kalau untuk faktor alam kita tidak akan bisa bendung, itu semesta yang atur. Tapi kalau untuk dari faktor manusia, nah itu yang harus kita rubah seperti itu. Nah, untuk merubah eh, faktor apa penyebabnya ini yang dilakukan oleh manusia, tentu tidak bisa saya hanya lakukan sendiri seperti itu. Butuh kolaborasi, butuh lebih banyak orang, butuh lebih banyak pandangan, butuh lebih banyak jenis-jenis komunitas yang bergerak di bidangnya masing-masing untuk menyuarakan isu ini seperti itu. Kan eh, kegiatan yang kami lakukan sekarang ini kan memang sangat terkait dengan isu perubahan iklim ya. Bahwa kita tahu bahwa perubahan iklim itu kan bukan lagi sebuah isu, tapi kita sudah rasakan seperti itu. Contohnya kita dua tambah hitam tuh ini. Iya, benar. Berarti tambah panas. Suasana. Dan iya, aku nggak connect ya, sorry. Mungkin juga karena perubahan iklim itu sudah terjadi sekarang. Iya, sedang kita alami sekarang. Iya, benar sekali. Musim hujan yang tidak tentu dan sebagainya. Iya, kadang-kadang juga nih di contoh kalau misalnya keluar pohon bawah tuh hujan, di wilayah itu hujan. Ya, Itu juga salah satu faktor perubahan iklim. ya mungkin Iya, benar toh? bisa ya. Iya. Terus kakak mungkin dengan keadaan Kak Felis yang sekarang seperti ini, yang banyak kegiatan di laut dan lain sebagainya, adakah terkait tentang pertanyaan pribadi saya tadi, yang Kak Felis sudah berkeluarga, adakah respon atau tanggapan dari keluarga terdekat mungkin untuk membatasi kakak punya kegiatan ini? Kalau untuk membatasi sih tidak. Ya, mungkin dari keluarga itu hanya mengkhawatirkan. Karena kita semua tahu bahwa kegiatan dengan alam itu cukup beresiko ya. Apalagi di alam bebas, alam terbuka, di bawah laut. Nah, paling kami ya meyakinkan saja kepada mereka. Saya itu biasa meyakinkan ke istri dan keluarga bahwa uh, kami sudah membatasi gitu. Jadi sudah ada persiapan-persiapan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, Berenang saja itu kalau kita terlalu benar. sering naik turun itu bisa kena dekompresi juga. Pembuluh darah juga bisa pecah segala macam. Apalagi kami hanya menggunakan alat-alat sederhana seperti itu. Jadi juga ya kayak Perlu safety sekali. perlu sekali. Sehingga keluarga juga tidak khawatir. Iya benar. Jadi itu guys, buat teman-teman di luar sana tuh, kalau misalnya berenang itu tidak gampang. Jadi Aldi bisa berenang tidak? nanti kakak latih bisa. Oh boleh lah. Oke. Keluarga khawatir. Aduh, keluarga pasti khawatir dan tidak khawatirnya saya tidak peduli. Intinya saya berdiri sendiri. Tapi keluarga support saya gas. Jadi Mantap. ya, jadi kakak mau tuh tulis mau jadi safety mentor toh? Mau Ini suka ya? kita jadi saya mentor latih Aldi jadi duyung gitu. Aduh, saya senang sekali walaupun saya jadi palsu. Itu kakak. Jadi penting sekali teman-teman bujang yang di luar sana nih. Kalau misalnya berenang itu tuh menurut teman-teman tuh gampang, tapi perlu juga kita antisipasi tuh safety keamanan kita biar tidak terjadi kecelakaan atau apapun itu ya guys ya. Begitu. Mungkin kakak ada pesan-pesan yang ingin kakak sampaikan buat teman-teman bujang atau tim-tim kreatif SB Podcast ini sangat luar biasa dan antusias pada malam hari mereka menyuarakan kakak Luis yang hadir di sini. Meledak Aldi. Meledak, bercanda. Jadi ini apa ya? Kalau untuk apa? Apa tadi? Pesan. Ya. Pesan mungkin saya sekarang lebih berbicara terkait konservasi ya, bahwa kita sekarang ngomong tentang iklim, perubahan iklim, tentang dunia atau bumi yang tidak baik-baik saja. Jadi untuk memperjuangkan ini atau untuk merubah ini ke hal yang lebih baik, tidak bisa kita lakukan sendiri. Butuh kolaborasi, butuh masukan, butuh pendapat, butuh ide, butuh gagasan baru, butuh juga pandangan, butuh juga kritikan segala macam. Intinya membangun. Terus ya membangun relasi. Terus jangan juga apatis untuk tidak mau menerima pelajaran-pelajaran baru seperti itu. Karena saya juga merasa yakin ya bahwa
untuk ngomong tentang iklim itu atau perubahan iklim itu sangat luas. Iya, Jadi benar. tidak hanya aktivitas fisik yang bisa kita lakukan, Mm. tapi juga untuk memperjuangkan iklim atau memperjuangkan semesta ini juga bisa melalui mungkin budaya atau musik atau juga mungkin literasi, ya seperti itu. Oke, baik. Jadi apa? Terima kasih banyak Kak Luis yang sudah share banyak hal ilmu yang terkait tentang bagaimana kita membuat terumbu karang, terus mempelajari terumbu karang itu seperti apa. Itu sangat-sangat luar biasa sekali untuk kita. Secara saya pribadi, mungkin pun secara teman-teman di luar sana itu menganggap kalau misalnya pelajaran ini sangat berarti sekali. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, mari orang sesama berkolaborasi untuk menjaga bumi atau alam kita pastinya kakak ya. Ya benar. Dan buat teman-teman juga kalau misalnya ingin lebih detail belajar bersama kakak Luis, nanti bisa hubungi di Instagramnya kakak, di mana kakak boleh tahu. Paulus LH Luis, ketik saja. Paulus LH Luis. H. Luis. Nanti DM aja kalau misalnya mau atur jadwal untuk kita belajar bersama-sama. Gratis. Free guys. Jadi kapan lagi nih kalau misalnya dapat ilmu gratis begini, apalagi mau belajar snorkeling juga bisa kayaknya. Iya, ada nyamuk. Tadi. Oh iya, tidak masuk bangga tuh kakak. Luar biasa sekali teman. Jadi terima kasih banyak Kak Luis saya sudah hadir di studio Bujang yang mau men-share ilmu yang kakak dapat ke teman-teman yang di luar sana. Terima kasih banyak. Betul kan? Sekali lagi buat teman-teman Bujang yang di luar sana, jangan lupa support kami Studio Bujang dengan cara apa Kak Luis? Like, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Saya Aldi Roga. Saya Luis Hurek. Hanya di podcast Studio Bujang.